Misalnya aja. Nah terus ini rangkaian seri, berarti pakai data yang pertama. Rangkaian seri berarti buat mencari R1 nya itu FAB dibagi I. FAB nya di sini 1,6. Nah terus ini I nya itu 15. Kan kau pakai yang ini aja kak. Iya kak. Telanjur udah. 15. Nah di sini kan masih miliampere. Di sini ubah ke ampere. Berarti 15 kali 10 pangkat minus 3. Nah ini perhitungannya itu bisa aja 1,6 bagi 15 dikali 1000. Soalnya kan ini 10 pangkat minus 3 dinaikin. Oke. Dan nih, paham gak nih? Paham. Pokoknya tinggal dimasukin data, terus I nya itu dikali 10 pangkat minus 3. Nah ini juga tinggal dimasukin datanya aja, berarti Bentar kak, itu 10 min 3. ini. Enggak, 10 min 3 itu dari mana kak? Ini kan Ampere. dia jadi ini kan Miliampere ke miliampere diubah ke ampere. Kalau diubah ke ampere dikali 10 pangkat minus 3. 1000 lah ya. Berarti Iya. nanti kalau dihitung di watermeter tulis itu 1,6 per 15 dikali Iya. 10 Dikali 1000. Iya, Atau enggak boleh 1,6 dibagi 15 kali 10 pangkat minus 3. Ini yang FBC berarti ini tinggal masukin aja. sama ya. Sama kalau yang buat rangkaian seri ini I nya itu sama ya sekali 10 pangkat minus 3. Nah voltnya berarti ngambil dari data ini 5 berarti nanti hasil di sini bakal sama nih. Iya. Ini misal contoh di sini 10 20 20. Nah kalau udah sekarang ke tabel. Nah buat pengamatannya ini ngambil dari data. Ini disalin nggak kak? Apa? Ini yang Langsungnya. Bagaimana? FAB masukin rumusnya, FAB masukin nilainya. Pokoknya ini disalin aja dulu. Nah, kalau udah berarti ini R1 nya 85, R2 nya di sini dapat 190, dapat dari sini. Nah untuk RT nya itu pakai rumus yang RT seri. RT serinya itu kan R1 tambah R2, berarti 85 tambah 190, dapat di sini 275. Untuk perhitungan ngambil dari hasil sini. Ini masukin aja ke sini 10 20 20. Nah untuk kesalahan relatif pakai rumus yang di sini. Berarti R perhitungan 10 dikurangin pengamatannya 5 dibagi sama R perhitungannya 10 dikali 100%. Hasilnya persen. Ini dikali 100 hasilnya persen, tapi ditulis aja nih persen kayak gini. Nah udah dapat. Ini kan masih yang kesalahan relatif pertama. Misalnya contoh di sini dapat 10, berarti ini 10. Nah untuk kesalahan relatif yang kedua berarti nyarinya pakai yang data kedua, berarti 20 dikurangin 190 dibagi sama 20. Data ketiga berarti 20 dikurangin 275 dibagi sama 20. Nah ini karena mutlak berarti hasilnya positif. Nah udah nih. Nah di bawah tabel ini nanti kalian tulis satu contoh perhitungan buat mencari nilai RT sama kesalahan relatif ini. Satu aja. Buat mencari nilai RT sama kesalahan relatif. Oke. Dan ini yang perhitungan pertama, paham? Paham. Lanjut ke yang rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu dia E-nya itu yang selalu sama. Berarti ini selalu sama 4,4 4,4 4,4 4,4. Yang satu sama mana? satu ya. Satu. Oh. Nah ini I1 nya berarti di sini I1 dapat 40. Ini I1 nya kan masih ampere. Iya. Enggak deh, enggak usah. Ini masih dikali. Ini udah ampere semua. Oh, gitu. Di sini kan masih miliampere. Diubah ke ampere berarti Sama kayak tadi. 4,4 V dibagi 40 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Dapat berapa? Dapatnya ohm. Paham nggak? Paham. Berarti di sini kan di sini 40, berarti sini 20 kali 10 pangkat minus 3, 20 kali 10 pangkat minus 3, ini 30 minus 3. Nah ini jangan kebalik. Nih, lihat nih. Ini I1 dulu. I1, I2, I3, baru I. Kalau di sini kan I dulu nih.
Jangan sampai ketukar. Iya. Dan misalnya contoh di sini hasilnya dapat 10, 20, 30, 40. Nah, udah dapat ini, berarti ini pengamatannya ngambil dari sini. 85, 190, 280. Nah, buat RT-nya berarti pakai rumus RT yang rangkaian paralel. 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan berarti ini 1 per 85 ditambah 1 per 190 ditambah 1 per 280. Misalnya di sini contoh dapat 3 per 210. Nah, ini kan masih 1 per RT. Berarti RT-nya itu diubah. RT sama dengan 210 dibagi 3 dapat 70. Dibalik ya. Oke. Berarti ini RT dapat 70. Nah, untuk perhitungan ngambil dari sini ini. Hasil dari sini dimasukin aja 10, 20, 30, 40. Nah, untuk kesalahan relatif masih pakai rumus yang di atas. Jadi ini kan 10, berarti 10 dikurangi 85 dibagi 10 kali 100%. Dapat berapa? Udah, oke. Paham nih perhitungannya kedua. Nah, nanti ini disalin. Nah, sekarang langsung ke multiloop. Nah, untuk multiloop berarti ini tinggal dimasukin aja. Berarti I sama dengan R2 190, S1 nya pakai yang di data ketiga nih, gambar ke-6. S1 berarti 5, E3 nya 8,8 ditambah R3 nya 280 dikali S1 nya 5 dikurangin E2 nya 8,4 dibagi R1 nya 85 dikali 190 tambah 85 kali 280 tambah 190 kali 280. Nah, untuk perhitungan ini ditambah dulu, dikurang, ditambah, ini dikali, baru dibagi. Paham nggak? Ya paham. Ditambah. Ini pokoknya ditambah-tambah dulu nih, dikurang-kurang dulu ya. Baru nanti ini udah dijumlah, ini di bawah juga udah dijumlah, baru dibagi. Kalau pakai Photomax nggak apa-apa kan? Langsung apa-apa. hasilnya aja gitu kan jadi foto. Tapi Ini kan kalau cara- di laporan akhir kalian harus ini Masukin satu-satu. Masukin angka. Ya, harus ditambah, ini ditambah, baru nanti ini. Pakai Photomax nggak apa-apa. Udah. Misal contoh di sini dapatnya dia 0,1 ampere. Nah, di sini diubah ke miliampere nih. Dari A diubah ke miliampere. Dari 1000. Berarti ini dikali 1000. Jadi 100 miliampere. Paham? Nah, untuk I2, I1 sama I2 tinggal dimasukin aja. Sama ya. Sama aja kayak tadi. Tinggal dimasukin data-datanya. Misalnya di sini dapat 0,2 ampere, 0,3 ampere. Nah, ini dikali 1000 berarti ini kali 1000. 200, 300. Nah, ini datanya dimasukin ke sini 100, 200, 300. Ini untuk pengamatan berarti masukin aja di sini 5, 40 sama 40. Untuk kesalahan relatif pakai rumus ini. Berarti I perhitungannya itu 100 dikurangin I pengamatannya berapa? 5 dibagi 100 dikali 100 hasilnya persen. Nah, ini yang buat data pertama, berarti ini dapat berapa? Misal contoh 0,95. Ini contoh misalnya dapat 95. Berarti ini yang buat data I nya. Kalau I2 berarti pakai rumus yang di bawah sini. Ini udah paham? Paham. Contohnya satu jangan. Ya, satu contoh aja di bawah. Ini juga berarti satu contoh. Nah, kalau udah berarti nanti ini disalin. Ini 3, 2, 1. Oke.